Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berjumpa pada bulan suci ini. Teman-temanku sekalian, Al-Quran adalah ayat suci yang dimana pertama kali diturunkan pada bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Kira-kira kenapa ya bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan suci? Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan berasal dari bahasa Arab yang artinya sangat panas. Masyarakat Arab pada saat itu biasa menamai keadaan mereka berdasarkan apa yang terjadi pada saat itu. Karena dahulu saat bulan-bulan Ramadan itu keadaan sangat panas, maka dinamailah Ramadan. Kemudian Ramadan selain berarti panas juga berarti mempertajam. Kenapa? Karena pada saat itulah masyarakat Arab mempertajam senjata-senjata yang mereka miliki untuk kemudian digunakan perang pada bulan-bulan selanjutnya. Nah, dari makna bahasa ini bisa kita pahami bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat panas serta bulan yang digunakan untuk mempertajam. Mempertajam apa? Jadi, dari makna itu kita jadi mengetahui bahwa makna Ramadan adalah bulan yang kita gunakan untuk membakar sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita serta untuk mempertajam jiwa serta akal pikiran kita. Oleh karena itu, Ramadan bisa kita maknai sebagai bulan di mana kita bisa membakar sifat-sifat tercela kita sehingga kita dapat mempertajam jiwa dan pikiran kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kitab Al-Quran diturunkan pada bulan yang suci. Kitab suci diturunkan di bulan yang suci untuk menyucikan diri kita. Kira-kira menyucikan diri kita dari apa? Tentunya dari dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza solihat solahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadi kulluh, ala wahiyal qulub." Ketahuilah, sungguh dalam tubuh itu ada segumpal daging, yang mana apabila rusak segumpal daging tersebut, maka rusaklah seluruh jasad ini. Namun apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad ini. Segumpal daging tersebut adalah hati. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hal pertama yang harus kita sucikan pada bulan Ramadan adalah hati kita, di mana hati adalah permulaan dari segala perbuatan. Semua perbuatan dimulai dari hati. Innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu dimulai dari niat, dan niat itu berada di dalam hati. Orang yang hatinya bersih akan sangat mudah melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Namun, orang yang hatinya tidak bersih maka akan sulit bagi dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik. Memaknai bulan suci Ramadan dapat juga memaknai bagaimana caranya kita mensucikan kembali hati kita ini. Namun, manusia adalah ujian itu sendiri. Allah berfirman dalam Quran surah Asy-Syams ayat 7-8. "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa Allah menunjukkan bahwa siapapun manusia memiliki peluang berbuat baik dan berbuat buruk. Tidak peduli dari mana latar belakang mereka berasal, mau dia berpendidikan, mau dia berasal dari keluarga yang gitu ya. Semuanya punya peluang untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan manusia begitu saja. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tidak ingin manusia tersesat. Oleh karena itu, Allah telah memberikan jalan kepada kita semua untuk menuju ke kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 8-10. "Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahun najdain."
Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Bukankah kami telah memberikan dia lidah dan 2 buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Insan ayat 23. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Allah menyediakan 2 jalan, bisa kita pilih. Oleh karenanya, kemampuan memilih itu dimiliki oleh hati. Penting untuk kita bisa mengondisikan hati ini agar kita dapat menangkap petunjuk-petunjuk Allah yang bisa mengarahkan kita kepada jalan yang lurus. Nah, teman-temanku sekalian, bagaimanakah sekiranya kita ini bisa mengondisikan hati kita? Allah yang Maha Penyayang itu telah memberikan petunjuk dalam Al-Quran cara mengisi hati kita dengan ketakwaan. Supaya hati kita bisa memilih jalan yang baik, maka hati kita harus dipenuhi dengan takwa. Bagaimana caranya mengisi hati kita dengan takwa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan caranya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah mengajari kepada kita bahwa cara supaya kita bertakwa adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa kita menahan amarah, dengan berpuasa kita menjaga diri kita, mengurungkan niat kita melakukan hal-hal yang baik karena kita khawatir puasa kita itu batal dan pahalanya rusak. Nah, semakin banyak ini dilakukan, semakin banyak kita berusaha mengontrol diri kita dari hawa nafsu yang ada, godaan-godaan dunia, maka akan terbentuklah pribadi yang baik, pribadi yang tersucikan, menjadi bawah sadar yang ada pada diri kita supaya kita bisa memperbaiki kualitas diri kita dari dalam. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hal ini juga didukung oleh pengetahuan yang berkembang di era modern sekarang, bahwasanya dengan berpuasa kita meningkatkan kesehatan yang ada dalam tubuh kita. Dengan berpuasa kita bisa mengurangi sel kanker yang ada pada tubuh kita. Kemudian kita mengurangi kalori-kalori yang tidak perlu untuk masuk ke dalam tubuh kita, sehingga dengan berpuasa kita bisa menyucikan jiwa dan raga kita sekaligus. Pepatah zaman dahulu mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dengan berpuasa kita bisa membersihkan jiwa sekaligus hati kita dalam waktu bersamaan. Teman-temanku sekalian, selain jiwa dan raga kita yang disucikan, ada lagi yang bisa kita sucikan dalam Ramadan ini, yaitu harta kita. Saudara-saudaraku sekalian, hal selanjutnya yang bisa kita sucikan pada bulan suci Ramadan ini adalah harta kita. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 9, Khuz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah berkata bahwasanya Muslim itu seperti lebah. Dia makan dari apa yang baik serta menghasilkan yang baik-baik. Rezeki yang halal yang kita usahakan selama ini tidaklah sempurna kebaikannya kecuali kita mengeluarkan apa yang menjadi hak orang lain. Dengan itu, kita membersihkan harta kita sekaligus mampu melatih empati sosial kita kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nah, bagi kita umat muslim, menyucikan harta memiliki nilai yang penting, bukan sekadar membersihkan harta kita, namun juga memiliki nilai yang besar untuk membangun peradaban. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, beruntungnya kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan sebuah momen untuk kita di mana kita bisa melakukan semua itu dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulannya pendidikan.
Pendidikan dikatakan berhasil apabila terdapat perubahan dalam diri kita, yang dimana sebelumnya kita memiliki kekurangan-kekurangan, kemudian kita perbaiki sehingga kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ibarat apabila diri ini kotor, maka mampukah kita kembali menyucikannya? Itulah mengapa dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika sahabat-sahabat semuanya selesai dalam menyelesaikan bulan Ramadan dan merayakan Idul Fitri bersama, mereka saling berjabat tangan dan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semata-mata artinya adalah semoga Allah menerima amalan kita selama bulan Ramadan, di mana perjuangan selanjutnya, perjuangan sejatinya akan dimulai ketika selesai Ramadan itu sendiri. Mampukah kita kembali menyucikan diri kita yang kotor? Mampukah kita kembali mensucikan harta kita dan memberi manfaat bagi sesama? Berhasilkah pendidikan yang kita jalani selama bulan Ramadan? Kita sudah dalam bulan ini kita memahami cara menyucikan diri, cara menyucikan harta, yang dimana semua perilaku tersebut mampu membawa kita ke dalam ketakwaan yang sebenarnya. Kita mampu memahami menyucikan diri, kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah sudah membiasakan itu dalam 30 hari selama bulan Ramadan. Inilah saatnya kita untuk membuktikan selepas Ramadan nanti, mampukah kita menerapkannya terus sampai kita bertemu Ramadan lagi, sehingga saat Allah memanggil nanti kita bisa hadir dalam keadaan terbaik kita, dalam keadaan terbaik dari versi diri kita sendiri. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.